Baik, selamat pagi Pak Urwa. Perkenalkan nama saya Syarifah Mira Satria Putri, NPM 18061982066. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek AMDAL saya untuk melengkapi nilai UTS, yaitu AMDAL proyek pembangunan hotel di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Baik, ini outline dari materi yang akan saya berikan. Jadi, saya akan membahas tentang, pertama, proyek yang akan dibangun, kemudian lokasi pembangunan, kemudian kondisi lingkungan, dan terakhir perakiraan dampak. Baik, untuk proyek yang akan dibangun, saya berencana membuat proyek yang akan dibangun di daerah Kutai Kartanegara. Proyeknya itu adalah membangun hotel. Nah, hotel ini berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Lebih tepatnya lagi titiknya itu adalah di sekitar Samarinda. Nah, hotel ini dibangun memiliki tujuan strategis berkaitan dengan perpindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi perpindahan dari ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini yang akan dilakukan di 2024, menurut saya akan sangat strategis jika di sini sudah ada pembangunan hotel untuk dan juga karena ada potensi peningkatan penduduk, urbanisasi, dan juga adanya prospek yang lebih menguntungkan, yang sangat cukup profitable di daerah ini untuk membangun hotel karena akan ada penambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan dari perpindahan ini. Nah, kemudian hotel yang dibangun harus strategis dengan daerah wilayah perkotaan. Dikarenakan hotel ini harusnya dekat dengan wilayah perkotaan dan dekat juga dengan tempat wisata. Nah, hotel juga harus memperhatikan AMDAL dari daerah sekitarnya. Maka dari itu, materi pada hari ini akan menjelaskan tentang AMDAL secara lebih lanjut. Lokasi pembangunan. Kita bisa melihat lokasi pembangunannya yang ada di titik merah di sini, di sekitar Samarinda memang. Nah, lokasi ini ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tapi daerahnya yang di sekitar Samarinda. Kita bisa melihat sendiri daerah sini itu sudah mulai cukup padat penduduk, dan ini menurut saya cukup potensial untuk dibangun hotel. Kebetulan target pasar dari sini adalah penduduk atau orang-orang yang mau berwisata ke Kalimantan Timur berkaitan dengan perpindahan ibu kota tersebut, dan orang-orang yang memiliki bisnis atau mungkin investasi di Kalimantan Timur. Selanjutnya ini kondisi lingkungan di daerah sekitar Kutai Kartanegara ini. Peta yang saya tunjukkan sekarang adalah peta kerentanan gerakan tanah. Jadi kita bisa melihat posisi sini petanya itu kebanyakan itu berwarna biru muda, dan menurut legenda peta dengan warna biru muda itu menunjukkan potensi kerentanan gerakan tanah yang sangat rendah. Sementara yang warna hijau ini potensi kerentanan gerakan tanah yang rendah. Sehingga kerentanan tanah itu tidak begitu bermasalah di daerah ini. Selanjutnya kondisi lingkungan kedua, data potensi bencana gempa bumi, dan kita bisa melihat daerah di titik sini itu kebanyakan berwarna hijau, bahkan memang warna hijau semua. Jadi peta ini kan menunjukkan potensi gempa bumi. Nah, di titik ini adalah potensinya rendah. Selanjutnya kita akan membahas perakiraan dampak. Ini model perakiraan dampak yang menjadi contoh bagi saya untuk membuat model yang lebih baru, membuat bahasan yang lebih baru. Di sini perakiraan dampak tentang pembangunan industri, sementara kita akan membuat pembangunan hotel. Jadi ada sedikit perbedaan yang saya sadur agar ini bisa selesai, agar proyek saya bisa lebih tepat dalam mengalokasi perakiraan dampak tersebut. Nah, pertama, perakiraan dampak di tahap prakonstruksi atau kita bilang sebelum konstruksi. Di sini dibutuhkan perencanaan tertentu. Nah, pertama pengadaan lahan, harus ada pengadaan lahan dan perencanaan tersebut.
Dan dari pengadaan lahan ini menyebabkan kita harus mempertimbangkan gentrifikasi penduduk dan alokasi keuangan soal gentrifikasi penduduk ini. Nah, kemudian ada persepsi masyarakat dan sikap masyarakat yang mungkin bisa berubah ya dan harus kita siasati. Dan kemudian sebenarnya ada kemungkinan peningkatan kesempatan kerja. Dan di sini juga sebenarnya pengadaan lahan juga menyebabkan adanya potensi perubahan lingkungan, tapi kemungkinan tidak begitu cukup signifikan karena lokasi kita memang sudah perkotaan dari awal. Selanjutnya di tahap konstruksi, di tahap ini maksudnya adalah tahap pembangunan proyek yang akan berlangsung, dan selama tahap konstruksi ini, kemungkinan perakiraan dampak yang terjadi itu adalah penurunan kualitas udara. Nah, karena selama konstruksi pasti proyek ini akan menggunakan mesin atau alat-alat material yang biasanya bisa menyebabkan kualitas udara menurun. Nah, kemudian ada peningkatan kebisingan karena proyek tersebut sedang berlangsung dengan mesin-mesin tersebut juga. Nah, tapi ada peningkatan peluang usaha atau dalam artian peluang pekerjaan bagi beberapa kelompok masyarakat di daerah sekitar. Karena ada proyek pembangunan. Nah, selanjutnya ada dampak dari persepsi dan sikap masyarakat dari adanya proyek tersebut. Kemudian adanya gangguan lalu lintas karena kita menargetkan di sekitar perkotaan yang pastinya dekat dengan jalan raya, sehingga proyek ini akan membuat gangguan lalu lintas, mungkin bisa terjadi kemacetan atau sedikit tidak lancar. Nah, selanjutnya ada rekonstruksi sistem air, karena selama pembangunan kita harus mempertimbangkan bagaimana sistem air tanah yang ada di bawah proyek ini, dan dari situ kita harus merekonstruksi ulang dan nanti pasti akan berdampak, dan ini cukup signifikan. Lalu kemungkinan adanya peningkatan limbah padat, karena selama proyek pasti akan ada limbah yang dihasilkan. Dan di situ kita harus memanajemen limbah supaya bisa dikurangi limbah-limbah yang tidak bisa diproses lagi. Selanjutnya adalah tahap pasca konstruksi. Nah, di tahap pasca konstruksi ini, pertama kemungkinan dampak yang terjadi itu adalah terbukanya lapangan pekerjaan, karena ketika hotel jadi, kita membutuhkan sumber daya manusia untuk bekerja di dalamnya. Dan itu membuka kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar Kutai Kartanegara. Lalu kemungkinan ada peningkatan pendapatan, karena jika ada peluang pekerjaan dan di situ ada sumber daya manusia yang mendapatkan pekerjaan, maka adanya peningkatan pendapatan bagi beberapa kelompok yang menjadi bagian dari proyek hotel ini. Nah, kemudian adanya peningkatan kuantitas air tanah, kebutuhan kuantitas air tanah. Jadi hotel akan membutuhkan air tanah lebih banyak, dan jadi akan berdampak pada jumlah kebutuhan tersebut. Nah, terakhir ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi adanya hotel ini mungkin bisa membuka kemungkinan bahwa hotel ini akan meningkatkan arus lalu lintas karena ada orang yang akan berlalu lalang di hotel dan juga pengguna kendaraan yang akan mungkin menginap di hotel atau sebaliknya, atau menjadikan hotel ini tujuan wisata. Begitu. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.